Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yaitu tentang interaksi antara manusia dan juga lingkungan. Saya Abdian Jibril Dafa dengan nomor akhir NIM saya yaitu 108. Saya Muhammad Rashan Dito dengan NIM akhir 121. Saya Nabila Safana Hairunisa dengan NIM akhir 129. Saya Zaid Ahmad Hamdani dengan NIM akhir 105. Oke teman-teman, mungkin di sini kalian tidak mengetahui apa sih interaksi antara lingkungan dan juga manusia. Nah, interaksi dan manusia itu adalah hubungan timbal balik dari lingkungan dan juga manusia itu sendiri. Nah, kalau kalian tahu, manusia memiliki yang namanya peran untuk menjaga lingkungan. Nah, lingkungan juga memiliki peran untuk menyediakan sumber daya untuk kehidupan manusia. Maka dari itu, disebutlah hubungan timbal balik antara manusia dan juga lingkungan. Nah, interaksi manusia dan lingkungan itu mencakup 5 aspek. Yang pertama adalah penggunaan sumber daya alam. Yang kedua adalah perubahan lanskap. Yang ketiga, dampak lingkungan dari aktivitas manusia. Dan keempat adalah pariwisata alam. Yang kelima adalah penggunaan sumber alam terbarukan. Nah, mungkin kalian belum mengerti bahwa manusia memiliki satu skill yang sangat-sangat unik. Manusia memiliki skill yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungannya sangat cepat. Mungkin dari lahir saja mereka sudah bisa berhasil adaptasi. Seperti halnya seseorang manusia yang tinggal di dataran tinggi, dia akan lebih hidup atau lebih mencari pencariannya sebagai menjadi nelayan. Sedangkan bagi mereka manusia yang tinggal di dataran tinggi, maka mereka rata-rata akan menjadi seseorang yang bertani. Nah, dampak dari lingkungan, dari interaksi manusia dan lingkungan itu ada 4. Yang pertama perubahan iklim, yang kedua kesehatan, yang ketiga deforestasi lahan, dan yang keempat adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, manusia memiliki banyak aktivitas sekali seperti halnya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan yang lain-lain. Nah, untuk dampak dari penggunaan sumber daya alam itu ada 2. Yang pertama polusi dan yang kedua adalah efek gas rumah kaca. Oke teman-teman, mungkin dari setelah kita menyatakan apa sih dampak dari semua hal ini, maka kita akan memberitahu kalian apa cara supaya menanggulangi itu semua. Nah, cara menanggulangi itu semua ada 2 teman-teman, yaitu reboisasi dan juga penghijauan. Kita akan memberikan contoh secara langsung. Oke teman-teman, di sini ada pohon. Nah, pohon itu termasuk terdalam yaitu penghijauan. Kenapa kok bisa penghijauan? Karena penghijauan definisinya yaitu adalah penanaman kembali pohon yang masih tidak ada sebelumnya atau ibaratnya lahannya masih kosong. Nah, sedangkan reboisasi adalah penanaman kembali pohon yang sudah rusak, ibaratkan setelah kayak terkena kebakaran ataupun yang lain-lainnya. Kalau seperti contoh yang di sini tumbuhan itu termasuk penghijauan teman-teman. Karena kenapa? Karena sebelum ada tumbuhan ini tidak ada sama sekali, makanya disebut penghijauan. Kecuali kalau ada suatu bencana yang menyebabkan pohon ini kebakaran, lalu pohon ini hancur atau rusak, maka itu bisa ditanam kembali dan disebut dengan reboisasi teman-teman. Perubahan lingkungan. Faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan yaitu pertama, deforestasi adalah penebangan hutan besar-besaran untuk lahan pertanian, perkebunan atau pembangunan. Yang kedua, urbanisasi adalah pertumbuhan kota yang pesat akibat perpindahan penduduk. Yang ketiga, pertanian intensif adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara besar-besaran untuk meningkatkan hasil panen. Yang keempat, pembakaran bahan bakar fosil adalah pembakaran bahan bakar dari bumi untuk energi. Yang kelima, industri adalah proses produksi barang yang menghasilkan limbah dan emisi. Dampak perubahan lingkungan, ekosistem dan keanekaragaman hayati. Perubahan lingkungan mengganggu keseimbangan alam, menyebabkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies. Kerusakan ekosistem ini mengurangi keanekaragaman hayati yang paling penting untuk menjaga fungsi ekosistem dan menyediakan sumber daya bagi manusia. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan lingkungan meningkatkan resiko masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan dan penyakit menular.
bencana alam yang lebih sering terjadi juga mengancam kesejahteraan masyarakat, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial. Nah, dan setelah itu ada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah upaya untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungannya dengan bijak tanpa membebani generasi mendatang. Ada konservasi sumber daya alam seperti melindungi habitat, reboisasi, pengelolaan air dengan bijak. Lalu ada pengurangan polusi, pengendalian emisi, dan juga penggunaan teknologi dengan bersih. Dan ada juga seperti energi terbarukan. Pasti kalian sudah tahu kan energi terbarukan apa saja, yaitu meliputi air, tanah, angin, dan cahaya.